Salam, selamat pagi, bertemu kembali di mimbar Gemar Online pagi ini, Kamis 15 Januari 2025, bersama GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini saya terberkati di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Saya bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, pagi ini menceritakan tentang pertobatan ya. Saya ambil perikopnya pertobatan ya. Memang di dalam kehidupan kita itu sering kita membuat kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Zaman sekarang kita melihat banyak masalah yang diselesaikan. Ilmu sains dan teknologi yang sudah sangat berkembang. Contohnya, dengan ditemukannya listrik, maka kegelapan bisa diatasi. Tidak hanya itu, dengan ditemukannya alat komunikasi, maka segala informasi meski jarak jauh bisa juga diatasi. Namun ada satu masalah yang tidak akan pernah bisa diatasi atau diselesaikan dengan ilmu sains dan teknologi, yaitu masalah dosa. Semua orang manusia sudah berdosa, dan akibatnya manusia mati secara jasmani dan rohani. Tidak ada jalan keselamatan baik dari ilmu, sains maupun teknologi. Bahkan dari agama dan kepercayaan manapun selain hanya dari Allah di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita memang berbuat dosa. Seringkali kita melanggar perintah Tuhan. Seringkali kita membuat kejahatan, ya seperti istilah tomat. Kita kadang-kadang istilah tomat ya, tobat, tapi tetap melakukan segala dosa-dosa lagi. Tobat tapi kumat. Ya, itulah istilah tomat ya. Bagaimana firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat yang ke-28 tadi mengatakan kita harus selalu bertobat. Petrus menyinggung dosa yang sudah dilakukan oleh orang banyak terhadap Yesus. Bahkan Petrus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret telah kamu salibkan dan kamu bunuh, yang di ayat ke-22 sampai 23. Ini adalah masalah besar karena dosa dan manusia tidak bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah dosa dengan usahanya sendiri. Hal ini tentu dipahami oleh Petrus yang kemudian menangkap kesempatan ini untuk memberitakan kabar baik kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang sanggup menyelamatkan mereka dari dosa, sehingga yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Pemberitaan Petrus kemudian direspon dengan baik oleh orang banyak. Petrus selalu menghimbau serta mengajak mereka untuk bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia, kita harus bertobat apapun yang kita lakukan. Zaman-zaman yang masa lalu sering kita berbuat dosa. Karena melalui pertobatan dan baptisan dalam nama Tuhan Yesus, orang berdosa akan memperoleh pengampunan dan karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-38
Orang-orang menerima perkataan Petrus kemudian memberi diri dibaptis, dan jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertambah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pertobatan, Tuhan selalu mengampuni setiap dosa-dosa kita. Misal kita di gereja, melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Yesus, dan Ia sudah melakukan itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Apa yang paling kita butuhkan sudah Tuhan Yesus berikan, dan kiranya kita selalu bisa menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dengan hidup benar dan taat kepadanya. Kalau kita taat kepada Tuhan, percaya setiap dosa yang kita berbuat, kita pasti diampuni. Apa yang Anda pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Mengapa Anda sulit mengaplikasikan firman Tuhan dengan baik? Kita selalu belajar berdoa, dekat dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Percaya setiap perbuatan, segala dosa-dosa kita pasti diampuni. Pelanggaran kita sekecil apapun, Tuhan pasti mengampuni. Kalau kita taat, berdoa, baca firman, apalagi sekarang ya, di GSJ ada puasa, berdoa. Itu suatu jalan bagi kita untuk mengurangi setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Memang sulit kalau kita dalam segala aktivitas kita itu berpuasa. Tapi semuanya puasa tidak ada batasnya. Kalau kita serahkan setiap segala keinginan kita, kalau kita ingin berpuasa, kita berdoa. Kita doakan, berapa jam pun Tuhan pasti menerima setiap doa-doa kita. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kita harus selalu bertobat. Ya, orang bertobat itu tidak ada masanya, tidak melihat umur masih kecil, muda, atau lebih-lebihnya. Kita kalau sudah menginjak kita tua, kita itu kalau sudah tua itu sering kita berbuat dosa. Kita melihat masa lalu kita, sering kita berbuat dosa. Itu aja yang bisa sampaikan. Biarlah kita selalu taat, berdoa, baca firman Tuhan. Mari sebelum saya akhiri Gemar pagi ini, mari kita berdoa agar renungan pagi ini dapat memberi kita pelajaran agar kita selalu taat kepada Tuhan. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kami harus selalu bertobat, taat, takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas teguran firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Ajarkan kami selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam Tuhan. Sertai kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni setiap kekurangan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.